Halo Bray, selamat datang di channel saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh mantan suami, yang merasa istrinya direbut oleh bos salah satu kafe di Batam. Bagaimana kasusnya? Yuk mari kita bahas. Iwan, sosok pria berumur 38 tahun, tidak menyangka rumah tangganya akan dirusak oleh seorang bos kafe. Iwan yang kala itu tinggal di Lubuk Baja, Kota Batam, sudah menikah dengan wanita pujaan hatinya yang bernama Fitri. Kehidupannya bisa dibilang sederhana, dengan kerjaan Iwan yang masih serabutan, terkadang menjadi buruh lepas. Saat itu Iwan sedang bekerja sebagai buruh bangunan di salah satu proyek yang ada di Batam. Meskipun sederhana, namun Iwan tetap merasa bahagia, karena selalu ada sang istri tercinta yakni Fitri, yang selalu berada di sampingnya dan selalu menyemangatinya. Kehidupan Iwan kala itu dirasanya sudah bahagia. Terbukti dari pernikahannya dengan Fitri, ia dikaruniai 3 orang anak. Namun, kebahagiaan keluarga kecil itu tidak bertahan lama. Tak kala berjalannya waktu, perkenalan Iwan dengan seorang yang bernama Muhammad Said. Kehidupan Iwan dan Said sangat berbeda, di mana Said merupakan seorang bos kafe yang sangat terkenal di kota Batam. Tidak hanya itu, Said juga memiliki kos-kosan yang memiliki banyak kamar. Bisa dibilang si Said ini kebalikan dari Iwan dari segi ekonomi. Iwan dan Said yang berteman semakin dekat, membuat Iwan memperkenalkan ke keluarga kecilnya. Di sanalah perkenalan pertama istri Iwan dengan si Said ini. Pada awalnya semua nampak biasa-biasa saja, seperti pertemanan konvensional pada umumnya. Pertemanan mereka terbilang awet sampai memasuki 5 tahun pertemanan. Hingga pada suatu hari, istri Iwan yakni si Fitri sering terlihat dibawa oleh Said ke komplek perumahannya yakni di Balai Center Kota Batam. Entah sejak kapan itu bermula, tetapi hebatnya, si Fitri melakukan itu semua tanpa diketahui oleh suaminya Iwan dan ibu mertuanya yakni ibu Iwan. Oh my god! Wah, pemain ini Bray. Sikap Fitri kian hari nampak berubah, menimbulkan kecurigaan Iwan kepada istrinya. Fitri yang biasanya sangat perhatian, perlahan-lahan nampak cuek, sikapnya menjadi dingin dan terkesan tidak peduli kepada dirinya. Iwan mencoba mengabaikan itu semua. Ia berpikir mungkin sang istri terlalu capek mengurus ketiga anaknya. Pada akhirnya, tidak ada angin tidak ada hujan, Fitri meminta untuk bercerai dengan Iwan. Iwan kaget tidak tahu letak kesalahannya, apakah selama ini ia kurang perhatian, atau ada sesuatu yang menyakiti hati Fitri. Semua perasaan itu bercampur aduk di pikiran Iwan. Tetapi Fitri tetap bulat dengan permintaannya untuk berpisah dengan Iwan. Pada suatu hari, tanpa sengaja, Iwan melihat istrinya terlihat masuk ke kediaman rumah Said. Ia lantas mencoba membujuk istrinya itu untuk pulang. Tetapi, tetap saja Fitri ogah untuk pulang bersamanya, bahkan kembali ia meminta untuk berpisah dengan si Iwan. Tidak hanya itu saja, Said juga nampak menghalang-halangi Iwan untuk membawa Fitri untuk pulang bersamanya. Said juga tidak segan mengambil sebuah samurai yang ada di dalam rumahnya, untuk mengancam Iwan serta mengajaknya untuk berduel jika tetap memaksa Fitri untuk pulang. Akhirnya Iwan saat itu pulang dengan tangan kosong. Di rumahnya, perasaan Iwan bercampur aduk, merasa dikhianati, hancur, emosi, semuanya menjadi satu. Ia merasa masih punya hak terhadap Fitri karena saat itu Fitri memang masih berstatus istri sah dari Iwan. Hari-hari selanjutnya, rumah tangga Iwan dipenuhi pertengkaran dengan istrinya. Apapun yang dilontarkan Iwan selalu saja dibantah oleh Fitri. Ending pertengkarannya, selalu saja Fitri meminta untuk bercerai dengan Iwan. Puncaknya, pada tanggal 24 bulan 12 tahun 2024, tanpa sengaja Iwan mendapatkan sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal dengan kata-kata, "Ya, jemput ya," dengan tambahan emoji menangis. Seketika itu adrenalin Iwan meningkat. Tanpa pikir panjang Iwan langsung meminjam motor temannya untuk menuju ke kediaman Said. Sambil membawa sebuah golok, ia yakin, pesan itu dari istrinya yang berada di kediaman Said. Ibunya mencoba untuk menahan putranya namun tidak dihiraukan oleh Iwan yang saat itu sedang emosi. Setibanya Iwan di rumah Said,
Iwan lantas memanggil-manggil Fitri, serta meninggalkan golok di sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah. Bukannya sambutan dari Fitri yang diterima oleh Iwan, melainkan ia mendapati sang istri sedang makan dengan mesra dengan Said di meja makan. Tersulut emosi yang memuncak, Iwan lantas kembali keluar dan mengambil golok yang ia taruh di motor. Sedangkan Said kala itu sudah mempersiapkan sebuah linggis tak jauh dari meja makannya. Hingga akhirnya, tragedi nahas itu tidak bisa terelakkan. Duel terjadi antara Iwan dan Said di ruang makan. Awalnya, Said sempat melawan dengan memukul ke arah pinggul kiri si Iwan. Namun hal itu ditangkis dan linggis pun dipegang oleh Iwan. Iwan yang kondisi emosinya memuncak, langsung secara membabi buta menyerang Said yang mengakibatkan pertumpahan cairan merah. Akhirnya Said tidak berdaya dan golok itu mengenai leher yang membuat Said langsung menghembuskan nafas terakhirnya di tangan Iwan. Fitri yang melihat kejadian itu, lantas histeris dan berlari keluar rumah mencari pertolongan. Setelah Iwan melancarkan aksinya, ia kemudian bergegas keluar dari rumah Said. Tak lupa, golok yang ia pakai berduel dengan Said ia buang di gat, di depan rumah Said. Kemudian menancap motornya meninggalkan rumah tersebut. Akhirnya pada tanggal 28 Desember tahun 2022, kepolisian Batam menangkap Iwan di kediamannya di Lubuk Baja, Kota Batam. Dalam interogasinya, Iwan mengungkapkan bahwa ia mengaku puas usai mengeksekusi Said. Iwan bahkan mengaku ke kepolisian bahwa ia tidak menyesali semua tindakannya. Atas tindakannya itu, Iwan terancam vonis hukuman 22 tahun kurungan penjara.